firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Nathan. Kepada hambanya dipersilakan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Di penghujung tahun 2020 ini, sebentar lagi kita akan melalui tahun ini. Saya percaya kita semua telah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan melalui tahun ini. Banyak hal yang telah kita terima sebagai berkat-berkat Tuhan. Saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh Penginjil Rio tadi, bahwa kita tidak hanya melihat berkat-berkat dari Tuhan, tapi bagaimana kita boleh mengenali Tuhan itu lebih daripada segalanya. Biarlah pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar satu hal, bersuka cita atas berkat-berkat-Nya. Mari kita masuk di dalam pembacaan Alkitab kita yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf. Di ayat 20 dia mengatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Satu bagian lagi saya akan mengajak kita melihat di Kejadian pasal 41 ayat 45, 46. Kemudian kita akan membaca ayat 50 sampai 52. Kejadian pasal 41 ayat 45, firman Tuhan berbunyi demikian. "Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion sebagai kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir." Ayat 50. "Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Mari kita berdoa. Sungguh kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, menolong kami untuk memahami kebenaran firman yang sudah kami baca. Kami boleh mengerti dan pakailah hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan juga terlebih boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami ketika hamba-Mu menyampaikannya dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami selalu rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tahun ini kita lalui dengan tidak mudah. Tahun ini seperti musim kehidupan yang sulit yang sudah kita lalui bersama dibandingkan mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak pandemi COVID-19 muncul pada bulan Maret di Indonesia, seakan-akan menghentikan, atau kalimat yang sering kita dengar, kata yang kita dengar, lockdown, menghentikan, mengunci langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ada berbagai hal yang mungkin sudah kita rencanakan sepanjang tahun ini, namun kita tidak bisa melaksanakannya. Tadi pagi Google Foto mengingatkan saya bahwa tanggal hari ini ya, tanggal 27 Desember yang tahun lalu,
diingatkan saya bahwa tahun lalu saya ada di Curup, Bengkulu. Harusnya akhir tahun ini kebanyakan kita cuti ya. Ya, biasa cuti kita dapat foto-foto postingan ya. Si ini sudah di situ, si ini sudah di sana ya. Tapi tahun ini kita gagal liburan. Awal tahun yang lalu sempat rencana dengan Bang Jil Yehezkiel mau jalan-jalan ke Kerinci, tapi nggak bisa ya. Keadaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup ini ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita punya banyak rancangan, oke. Tapi ingat, Tuhanlah yang menentukan. Begitu pula dengan imbas yang ditimbulkan oleh wabah ini yang telah merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan kita, yang telah merambah dalam sendi-sendi kehidupan kita. Pastinya ada banyak ketidaknyamanan yang telah kita alami. Anak-anak belajar di rumah, mereka kangen bersekolah, ketemu teman-temannya. Ketika mereka belajar di rumah, kita tahu betapa susahnya mereka berjuang untuk belajar secara online. Bekerja dari rumah juga tidak mudah bagi beberapa orang. Sangat terbatas. Dan seakan-akan saat ini kita dipaksa untuk mempergunakan media online. Dan yang sering kita lakukan saat ini, ibadah di rumah. Tidak heran banyak jemaat berkata rindu untuk ibadah bersama di gereja. YouTube yang biasanya kita pakai untuk menonton apa yang menjadi kesenangan kita, hobi kita. Sekarang kita pakai, mungkin beberapa orang terasa aneh dan tidak nyaman, dipakai untuk beribadah secara online. Gaya hidup pun berubah. Dulu nggak pernah pakai masker, sekarang kemana-mana kita pakai masker. Jarang cuci tangan, sekarang kita rajin membasuh tangan kita. Aktivitas kita pun sangat-sangat terbatas, tidak seperti dulu lagi. Kita bebas ke sana kemari, kita ngumpul, kita hangout sama-sama. Sekarang kita harus mikir-mikir. Dan malahan kita saling curiga satu sama yang lainnya. Kedekatan yang selama ini kita bangun, relasi yang kita bangun seakan-akan sudah mulai terhalang oleh karena COVID ini. Kita takut teman kita ini OTG dan kita juga terkena virus ini. Bahkan dalam beberapa hal kita mengalami kerugian. Kita mengalami kegagalan. Kita mengalami keterhilangan. Kita mengalami kedukaan. Ada berbagai-bagai kesulitan yang telah kita alami bersama-sama melewati tahun ini. Bapak Saudara, apa yang kita bisa rangkumkan sih? Apa yang bisa kita katakan tentang kehidupan menjelang akhir tahun ini? Apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita rangkumkan? Jikalau tahun ini kita melewatinya, kita melewati satu musim kehidupan yang tidak mudah dan sulit ini. Kita melewatinya dengan penuh perjuangan dan kesusahan. Masihkah kita dapat bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan bagi kita? Masihkah kita dapat mengucap syukur bagi Tuhan? Bagi kebanyakan orang, seakan-akan tidak ada hal lagi yang dapat kita syukuri. Setelah mereka merasakan berbagai pengalaman sulit yang didapati dalam tahun ini. Saya punya seorang teman Facebook, istrinya meninggal karena COVID. Sampai hari ini pun dia begitu susah hidup di dalam duka dan sedih. Seakan-akan tidak percaya. Hanya 1-2 hari dinyatakan sakit, sesak nafas kemudian meninggal. Seakan-akan dia tidak percaya istrinya kena COVID. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa bersyukur kepada Tuhan? Dan apakah kita masih bisa bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan? Dan fakta kenyataannya kita melewati kehidupan yang tidak mudah tahun ini. Bagaimanakah kita dapat bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan? Sekalipun kita dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah ini. Pertama, mari kita tetap percaya pada kebaikan Allah.
tetap percaya pada kebaikan Allah. Kalimat ini sederhana, konsep ini sederhana. Namun saya percaya itu tidak mudah untuk kita lalui. Tetap percaya pada kebaikan Allah. Sederhana, namun tidak mudah untuk kita mempercayainya. Seperti halnya yang terlihat di dalam kehidupan Yusuf, di mana dia mengalami masa-masa yang sulit. Dengan kata lain, dia pernah mengalami titik rendah di dalam kehidupannya. Namun kita dapat menyaksikan, kita saksikan sendiri bagaimana Yusuf adalah orang yang tetap percaya akan kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Sekalipun dia menghadapi kehidupan yang sulit. Ketika dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kehidupannya berubah dengan drastis. Seorang yang sangat disayangi dalam keluarga tiba-tiba terbuang, dijual ke Mesir sebagai budak. Dia mengalami pemenjaraan karena difitnah oleh istri Potifar. Dan pada Kejadian pasal 50 ayat 20 yang kita baca tadi, kita bisa melihat ketika Yusuf telah melalui semuanya, dia merangkumkan perjalanan hidupnya. Dia katakan bahwa saudara-saudaranya yang telah mereka-rekakan yang jahat, akan tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Baik saudara, Yusuf sungguh percaya kebaikan Allah dalam hidupnya, sekalipun dia mengalami reka-rekaan yang buruk dari saudara-saudaranya, sehingga dia menjalankan kehidupan yang sulit. Umur 17 tahun kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 37. Dia dijual ke Mesir. Dan Kejadian 41 memberitahukan kepada kita, Yusuf berumur 30 tahun. Dia menghadap Firaun pada saat itu. Jadi ada kurang lebih waktu 13 tahun. Ada rentang waktu 13 tahun dia mengalami kehidupan yang tidak mudah dan sulit. Sekalipun demikian, kita melihat Yusuf dapat memandang kebaikan Allah di dalam hidupnya. Bagaimana ia dapat katakan bahwa Allah telah mereka-rekakan yang baik, jikalau ia sendiri tidak mengalami kebaikan Allah di tengah ketidakbaikan hidup yang dijalaninya selama di Mesir. Sebagai budak, sebagai seorang yang dipenjara. Perhatikan di sini, Bapak Saudara, Yusuf tidak berfokus pada kesulitan dan tantangan kehidupan yang dihadapinya. Akan tetapi di tengah kesulitan dan tantangan kehidupannya, dia tidak kehilangan fokus akan kebaikan Allah. Sehingga ia dapat bertahan dalam setiap kesulitan demi kesulitan yang dia temui di dalam hidupnya. Hal ini kita bisa lihat di pasal 41. Di mana bagian dalam cerita ini mengisahkan tentang pemulihan kehidupan Yusuf atas segala penderitaan hidupnya setelah dia dapat mengartikan mimpi dari Firaun. Dikatakan di situ, kemudian dia mendapatkan istri dan 2 orang anak, yaitu Manasye dan Efraim. Diperlihatkan di sini ketika Yusuf menamai anak itu, ada satu keunikan, nama Manasye dan Efraim. Ada satu keunikan bahwa nama yang diberikan kepada anaknya itu berdasarkan pengalaman hidup yang telah dilewatinya. Jadi ketika dia menamai Manasye dan Efraim, bukan sekedar tentang identitas atau panggilan semata bagi anaknya, tidak. Tapi ketika dia menamai anaknya Manasye dan Efraim, itu berdasarkan apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Unik bagi saudara ya, kalau kita bisa mengetahui budaya menamai anak. Saya ingat waktu saya pelayanan di pedalaman Kalimantan, ada satu daerah di Kalimantan. Kalau menamai anak itu harus sesuai dengan apa yang dilihat ibunya. Jadi ketika ibunya melahirkan, ya, apa yang dilihat pertama itu dikasih nama kepada anaknya. Jadi kalau dia melihat motor Honda, nama anaknya itu jadi Honda. Ya. Kalau dia pengennya digonceng terus, ya, nama anaknya Bonceng. Ya, teman saya namanya Bonceng. Saya heran kenapa namamu Bonceng? Iya, karena mama saya ngidamnya dibonceng terus, akhirnya namanya Bonceng. Kita lihat di sini, Yusuf memilih nama kepada anaknya Manasye dan Efraim
untuk terus mengingatkan kepada sejarah hidupnya, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi tidak sembarangan nama dia memberikan nama kepada anaknya. Itulah sebabnya mengapa dia memilih dan memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, yang berarti Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nama itu akan selalu mengingatkan Yusuf bagaimana Allah dengan kasih dan kesetiaannya telah menyertai selama masa-masa kesukarannya ketika di rumahnya hingga sampai di Mesir. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemenangan yang diterimanya membuatnya tidak mau mengingat pada tahun-tahun kesukarannya. Akan tetapi Yusuf mengalihkan fokus pada kebaikan Allah pada hidupnya. Perhatikan nama Manasye itu. Manasye itu menjadi ingatan bagi Yusuf akan kebaikan Allah, sekalipun dia sudah melalui masa-masa yang sukar di dalam hidupnya. Saudara, demikian juga dengan pengalaman sulit yang mungkin telah kita lalui pada tahun ini. Perlu kita akui betapa sering kita berfokus pada kerugian, kegagalan, kehilangan, yang akhirnya membuat kita sakit hati, membuat kita susah hati. Tak jarang membuat kita lagi berfokus pada kebaikan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita meletakkan satu dasar kembali dalam hidup kita. Kita percaya bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Tuhan memiliki kedaulatan penuh atas hidup kita. Itu hal yang mendasar, bukan? Dan hidup yang diatur oleh Tuhan ini adalah hidup yang baik, saudara. Hidup yang baik. Karena apa? Karena kita memiliki Bapa yang baik dalam rancangan terhadap setiap perjalanan hidup kita. Mari kita setting ulang lagi pemahaman ini dalam kehidupan kita. Ketika ada kalanya kita menemui banyak kesulitan, tantangan dalam hidup ini, kita setting lagi. Kita tahu bahwa hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Sekalipun bagi kita apa yang kita terima tidak baik. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dengan kata lain apa, saudara? Apapun yang telah kita dapatkan dan kita lalui, Allah adalah Bapa yang baik. Pandemi sekalipun mungkin telah memberikan banyak hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kita. Tapi tidak akan memisahkan kita dari kebaikan Allah di dalam hidup kita. Pandemi yang berat yang kita lalui tahun ini memang memberikan efek-efek yang menyulitkan dan menyusahkan. Tapi ingatlah, tidak akan pernah memisahkan kita dari kebaikan Allah dalam hidup kita. Ada seorang raja, itu senangnya berburu. Dia berburu selalu didampingi oleh seorang pengawalnya. Suatu hari pergilah mereka berburu, saudara. Berburu sampai tengah hari tidak mendapatkan hasil buruan. Mereka capek, kemudian mereka beristirahat. Saat beristirahat, mereka membersihkan senapannya ya, untuk perburuan itu. Sambil bersihkan, raja bersihkan, pengawalnya juga sedang membersihkan senapangnya daripada tidak ada kerja yang lain, ya. Hasil buruan belum dapat. Saat sedang membersihkan, sang pengawal tidak sadar. Itu senapang mengarah ke raja, ya. Dibersihkan mengarah, dia nggak sadar. Tiba-tiba meletuslah senapang itu, ya, tertembak sang raja. Yang tertembak ternyata jempol kakinya putus saat itu. Hal ini tentu membuat raja murka, bukan? Murka sekali, ya. Coba benar sang pengawal ini membersihkan senapang tidak hati-hati mengarah ke dia, syukur tidak tertembak mati, hanya jempolnya saja yang lepas. Akhirnya karena murkanya raja, sang pengawal ini dijebloskan ke dalam penjara. Namanya hobi susah dihilangkan ya, saudara. Raja punya hobi untuk berburu. Setelah beberapa waktu kemudian, dia pengen berburu lagi. Tapi kali ini dia trauma, tidak berani ngajak orang lagi. Dia sendiri yang pergi berburu. Dia sendiri, saking semangatnya dia berburu, dia masuk hutan, dia jalan-jalan dan cukup jauh.
masuk ke hutan yang lebih dalam lagi. Dia tidak sadar, dia masuk ke perkampungan orang-orang kanibal. Saudara, singkat cerita, raja ini tertangkap oleh orang-orang kanibal. Ya. Kanibal ini yaitu makan daging manusia. Betapa senangnya orang-orang kanibal saat itu dapat buruan, yaitu manusia. Ya. Mereka akhirnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasak sang raja. Ya. Tapi mereka punya satu aturan, saudara. Ya. Orang-orang kanibal ini punya satu aturan bahwa kalau ada anggota tubuh orang yang mau dikorbankan atau yang dimakan ini, itu tidak boleh ada yang cacat atau tidak lengkap gitu. Harus sempurna baru boleh dimakan. Kemudian diperiksalah raja. Ternyata raja ini tidak lengkap anggota tubuhnya, itu jempol kakinya nggak ada kan. Dilepaslah raja. Wah, ketika raja dilepas, betapa dia bersyukur. Aduh, sungguh bersyukur. Kalau enggak saya sudah jadi babi hong oleh orang-orang kanibal ini. Dia bersyukur. Waduh, syukur. Dulu pengawal saya menembak jempol kaki saya. Kalau tidak saya sudah jadi santapan orang kanibal ini. Dia ingat, dia bersyukur. Wah, di balik tragedi hilangnya jempol, putusnya jempol kakinya, ternyata ada kebaikan bagi dia. Lalu dia merasa bersalah. Waduh, saya harus cepat bebaskan pengawal saya. Saya harus minta maaf. Ternyata apa yang dilakukannya dulu itu baik bagi saya sekarang. Dia ingat itu, dia cepat-cepat datang ke pengawalnya di penjara. Ayo lepaskan. Kemudian dia meminta maaf ke pengawalnya. Pengawalnya bilang jangan minta maaf raja. Karena dia sudah mendengarkan cerita raja. Justru saya juga mau terima kasih buat raja. Karena sudah penjarakan saya. Karena kalau saya tidak di penjara, saya kan bersama-sama dengan raja. Kalau saya berburu dengan raja masuk ke kampung kanibal itu, raja memang lepas. Tapi saya tidak lepas. Saya akan dimakan juga. Wah saudara, ini satu cerita. Selalu ada kebaikan bagi kita. Sekalipun sampai saat ini kita belum bisa melihat dengan sangat jelas kebaikan Tuhan itu. Saya sering katakan, saat ini kita melihat kesulitan dan kesusahan itu adalah tragedi kehidupan. Namun saat yang akan datang, mungkin kita akan melihat kesulitan dan kesusahan itu adalah lelucon kehidupan. Saat ini mungkin apa yang kita alami adalah satu tragedi. Tetapi ke depannya mungkin itu ada satu lelucon bagi kehidupan kita. Sekalipun Tuhan izinkan terjadi COVID, mari kita lihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya melihat kesulitan dan kesusahan hidup yang kita rasakan. Sekalipun pada kenyataannya tahun ini tidak membawa keuntungan yang besar bagi kita. Kesehatan kita terganggu mungkin. Kita bekerja keras namun tidak menghasilkan hasil yang seberapa. Tidak seberapa hasil yang dapat kita peroleh tahun ini. Banyak rencana kita yang belum terlaksana dan tertunda. Akan tetapi yakinlah selalu ada kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Itulah yang membuat kita bersuka cita atas berkat-berkat-Nya. Memang sesederhana itu untuk bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan. Namun tidak mudah bagi jiwa kita. Ini bicara tentang jiwa kita untuk bersyukur pada Tuhan, bukan? Oleh sebab itu, katakan pada jiwa kita, Allah tetap baik sekalipun situasi dan kondisi tidak baik. Allah tetap baik sekalipun situasi dan kondisi tidak baik. Saudara, saya ingin kita menyanyikan satu pujian semua baik bagian ref saja, ya, untuk mengingatkan kita akan kebaikan Allah. Mari bersama kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Semua baik bagian ref saja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik kepada Tuhan.
Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bagi saudara yang di streaming, katakan kepada suami atau istrimu, anak-anakmu, Tuhan itu baik. Sekalipun kondisi kita tidak baik. Katakan pada jiwamu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu selalu baik bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan? Yaitu ketika kita dapat menghitung berkat kemurahan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini penting dalam hidup kita. Agar kita dapat menghitung berkat-berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu menemukan alasan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Seorang yang mungkin saudara kenal, yang pernah saudara baca biografinya, Sadhu Sundar Singh. Seorang yang dikenal dengan Sang Jubah Kuning, misionaris dari India. Dia pernah mengalami perampokan sewaktu dia pelayanan. Ketika setelah dirampok, dia tulis hal yang menarik di buku hariannya. Dia tulis kira-kira demikian, ya, kurang lebih begitu, Pak Saudara. Ia berkata, saya bersyukur hari ini Tuhan dirampok. Pertama, mereka merampok uangku, tetapi tidak banyak. Karena yang banyak masih ada di rumah. Yang kedua, Tuhan saya bersyukur mereka merampok uangku, bukan nyawaku. Yang ketiga dia katakan, Tuhan hari ini memang saya dirampok, tapi bukan aku yang merampok. Saudara bisa lihat Sadhu Sundar Singh ini selalu bisa menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan ketika dia menemui kehidupan yang tidak baik. Dia dirampok, tapi dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Saat kita melihat anak kedua Yusuf lahir, Yusuf memberi nama Efraim. Yusuf mengatakan, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nama Efraim itu mewakili serangkaian kebaikan Yusuf yang Yusuf telah terima sebagai kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Ditulis begitu ringkas kalau kita melihat di ayat 41 sampai ayat 50. Saudara bisa perhatikan di pasal Kejadian pasal 41 ayat 40 sampai 50. Bagaimana Tuhan memulihkan bahkan mengangkat kehidupan Yusuf. Setelah dia berhasil mengartikan mimpi Firaun, Yusuf yang sebelumnya di penjara diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Penguasa kedua. Kemudian Firaun memberi Yusuf seorang istri dikatakan. Dan istrinya melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yusuf yang awalnya kelihatan tidak punya masa depan. Ya. Jadi budak di penjara, bagaimana bisa melihat masa depan? Begitu rendah. Ya, saudara bisa bayangkan status narapidana diterima kerja mau nggak? Belum tentu orang mau, ya kan? Tapi kita lihat Tuhan berikan anugerah. Dia bangun rumah tangganya, dia dapat karir yang cemerlang di Mesir seperti yang diberikan oleh Firaun. Pencapaian Yusuf jelas adalah karya dan berkat Tuhan di dalam perjalanan panjang kehidupannya. Kalau bagi saudara membaca kisah Yusuf, kita akan menemukan kurang lebih 3 kali seakan-akan ada seorang narator di dalam kisah Yusuf ini berbicara demikian. Tuhan yang menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 3 kali setelah Yusuf mengalami peristiwa di rumah Potifar, kemudian ditutup dengan satu narator yang berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian di penjara juga demikian, kurang lebih ada 3 kali. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Oleh karenanya kita lihat, Yusuf bukan hanya tetap percaya akan kebaikan Allah dalam hidupnya, namun ia juga sanggup menghitung berkat-berkat kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Ia katakan Allah lah yang memberikan anaknya
baginya di negeri kesengsaraannya, seperti berkat keturunan yang kita lihat. Ketika orang Israel diberikan anak, itu satu anugerah yang besar. Karena apa? Karena akan meneruskan keturunannya. Dan anak laki-laki dikatakan. Dan kita baca di dalam Kejadian pasal 48 ayat 9. Efraim itu diberkati dengan limpah oleh Yakub. Dia lebih besar daripada Manase nantinya. Yakub mengatakan demikian kepada Efraim. Dia akan menjadi suku yang lebih besar daripada Manase. Saudara, kita melihat bagaimana Yusuf menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun dalam negeri kesengsaraan telah memberi banyak kesusahan dan kesulitan bagi Yusuf. Tapi kita lihat, dia tidak pernah melupakan. Dia tidak pernah gagal untuk bersyukur atas berkat Allah di dalam hidupnya. Pemberian nama Efraim kepada anaknya itu menunjukkan bahwa nama itu akan selalu mengingatkan Yusuf. Sekalipun dia dalam kesengsaraan, Tuhan akan selalu menyatakan berkatnya. Itulah Efraim. Yusuf mampu melihat dengan utuh kebaikan Allah, kalau kita bisa bicara demikian. Dia melihat utuh kebaikan Allah dalam hidupnya. Ketika ia menengok ke belakang, maupun ketika dia melihat ke depan, dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupnya. Baik di rumah Potifar, di penjara maupun di istana Firaun. Bahkan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 tadi, Yusuf bisa melihat kebaikan Tuhan jauh ke depan. Dia katakan, kebaikan Tuhan itu melalui kesengsaraan hidupnya dipakai Tuhan untuk memelihara hidup bangsa yang besar, yakni umat Israel. Saudara, sekali lagi dalam hal ini adalah ungkapan cetusan daripada Yusuf yang tahu menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dia hidup di dalam negeri kesengsaraan. Seorang pengusaha menceritakan kisah tragis hidupnya. Ia memiliki istri yang menderita kanker payudara. Putranya meninggal karena kanker otak di usia 22 tahun. Putrinya mengidap penyakit jantung bawaan. Dan ia sendiri juga menderita kanker usus rektal atau kanker dubur. Mungkin kita melihat tragis ya hidup pengusaha ini. Kita iba dengan pengusaha ini. Bagaimana jika saya beritahukan kepada saudara, pengusaha itu adalah Jack Ma. Ya, Jack Ma, pendiri Alibaba, salah seorang terkaya di dunia. Asetnya ada triliunan. Banyak orang ingin seperti dia. Namun ketika kita tahu fakta hidupnya, apakah kita masih bisa ingin menjadi Jack Ma? Faktanya dengan kekayaan yang dimilikinya tidak bisa mengembalikan nyawa anaknya. Tidak bisa menyembuhkan penyakit istrinya dan putrinya maupun dirinya sendiri. Bisa jadi Jack Ma iri terhadap kita. Bisa jadi. Meski kita tidak sekaya dirinya, tapi tidak perlu menanggung yang Jack Ma tanggung. Saudara, melihat realita ini, kita diingatkan bahwa selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, bukan? Selalu ada alasan. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita dapat menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita, yang akan mengingatkan kita selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita tidak pernah menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah tahu itu. Karena ucapan syukur itu muncul dari menyadari akan apa yang kita miliki itu sungguh berharga dan perlu kita nikmati sebagai anugerah Tuhan. Kadang kita masih membandingkan yang lain, kurang ini, kurang itu. Mulai hari ini mari kita belajar untuk menghitung berkat Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan berikan itu sungguh berharga dan perlu kita nikmati. Kita tidak perlu mendambakan yang lain lagi. Ya, dalam arti negatif ya Pak Saudara, bukan tidak ada passion, gairah atau lain sebagainya, bukan dampak. Nah, itu bukan poin saya seperti itu. Tapi terkadang kita selalu membandingkan, oh enak ya jadi dia, enaknya ya punya pekerjaan seperti itu. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jagalah diri kita supaya tidak bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur di hadapan Allah. Jaga diri kita.
Bukankah ketika kita bersungut-sungut itu dapat merebut sukacita kita untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan bagi kita? Pasti, itu pasti. Ketika kita banyak sungut-sungutnya, kurang ini, kurang itu, maka sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada kenyataannya, bagi saudara, bersyukur atau tidak bersyukur atas berkat Tuhan itu adalah pilihan. Pilihan yang harus kita ambil lewat pergumulan yang tidak selalu mudah. Khususnya ketika kita berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, bagaimana kita bisa bersyukur. Terkadang untuk memilih bersyukur, kita harus berjuang. Karena keputusan untuk bersyukur kadang tidak lahir dengan spontannya. Ada kalanya melewati pergumulan yang panjang. Namun kita tahu, di ujung pergumulan kita harus menentukan sikap kita. Bersyukur atau tidak bersyukur. Sebab itu, tiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Untuk lebih melihat berkat-berkat yang kita terima, ataukah keinginan yang belum terwujud. Untuk memilih mengagumi sisi-sisi keindahan kehidupan, ataukah kita tenggelam pada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Memilih terpesona pada hal-hal yang sederhana yang Tuhan berikan, atau menunggu sesuatu yang besar dan heboh baru kita bersyukur. Dan pada akhirnya, apakah kita memilih bersyukur pada Tuhan tiap hari atau mengeluh tak kunjung henti? Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan selalu mengajak kita bersyukur senantiasa. Seperti dalam tulisan-tulisan Paulus. Mengucap syukurlah senantiasa. Dan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat firman Tuhan yang selalu terngiang di dalam hidup kita. Mengapa bisa demikian? Paulus selalu mengajak jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Sebab ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita syukuri. Sehingga Paulus berbicara demikian. Ketimbang kita berkeluh kesah dengan hal-hal yang menyusahkan hidup kita. Ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak bisa bersyukur, maka hidup kita akan dikuasai masalah. Masalah akan menjadi pusat perhatian kita dan bukan Tuhan lagi yang memberikan kekuatan untuk menang atas segala masalah. Bapak saudara, jikalau tahun ini adalah musim yang penuh kekeringan dan tandus bagi kita. Tahun yang sulit bagi kita. Ini realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa berbohong. Kita mengalami kesulitan, iya. Namun ketika kita merasa keadaan dan situasi akhir-akhir ini terlalu sulit untuk kita tangani, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mundur dan hitung berkat-berkat yang telah kita peroleh dari Bapa yang murah hati. Karena selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Kita perlu mundur dan hitung berkat-berkat yang telah kita peroleh dari Bapa kita yang murah hati. Karena selalu ada alasan untuk bersyukur. Satu keluarga bahagia sekali ketika dihadiahi satu karung emas oleh keluarganya. Dia bahagia, mereka bahagia. Akhirnya dibukalah beras itu dan si ibu memasaknya. Setelah masakan jadi, nasi itu sudah jadi, ternyata ayah berkata, ada pasir. Ya memang, saudara. Ketika karungnya diperiksa, karung berasnya diperiksa, ternyata banyak pasirnya. Dan sang suami terus mengeluh, nasinya banyak pasir, nasinya banyak pasir. Namun satu perkataan yang bijaksana daripada si istri itu, dia berkata, bersyukurlah masih ada beras yang bisa dipisahkan dari pasir. Sambil dia membersihkan beras itu. Bersyukurlah masih ada beras yang masih bisa dipisahkan dari pasir. Kehidupan kita sepanjang tahun ini mungkin kita rasakan tak sedikit kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, hidup ini sepertinya beras tercampur pasir. Hidup ini yang kita jalani mungkin seperti beras bercampur pasir. Kita berharap tahun-tahun yang kita lalui akan selalu baik atau akan lebih baik tahun demi tahun, bukan? Tapi kenyataannya tahun ini berkata lain untuk kita pada saat ini. Meskipun demikian, Bapak Saudara, bukankah kita masih dapat menemukan alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan?
Seperti ucapan dan perbuatan si ibu tadi, bersyukurlah masih ada beras yang masih bisa dipisahkan dari pasir. Kita tetap berfokus pada berasnya dan memisahkan pasirnya. Kita tetap dapat berfokus pada berasnya dan memisahkan pasirnya, bukan? Hanya dengan ucapan syukur yang memungkinkan kita bersuka cita melewati hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, waktu-waktu ke depan bersama Tuhan kita yang murah hati. Mengingat Bapa yang baik, kita percaya kebaikan Allah tetap baik untuk menuntun kita melangkah menuju tahun yang baru. Mengingat Bapa yang murah hati, kita selalu ada alasan untuk bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita terima dalam tahun ini. Inilah yang dapat membuat kita bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan. Ingat Bapa yang baik, kita percaya kebaikan Allah. Ingat Bapa yang murah hati, kita ingat ada alasan untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Mari kita bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tidak selalu harus hadir di tengah kenyamanan, di tengah kejayaan, di tengah kesuksesan hidup kita. Justru berkat-berkat Tuhan hadir di tengah pergumulan, susah payah, perjuangan kehidupan yang kita hadapi. Kita bisa tetap berpaut pada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kebenaran firman ini menghibur dan meneguhkan kami Tuhan, bahkan mengingatkan kami akan Engkau. Selama ini kami selalu berfokus apa yang Tuhan berikan, bukan Tuhan yang memberi, bukan sang pemberi, tetapi apa yang diberi. Sekali lagi Tuhan, berkati apa yang sudah kami dengar. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, itulah Allah yang kami percaya, Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk dapat bersyukur di akhir tahun ini. Ketika dalam beberapa hari lagi kami akan melewati tahun ini, kiranya kami tidak melewatinya dengan begitu saja, tanpa kami duduk diam merenungkan akan pertolongan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami mengalami refleksi yang dalam bersama dengan Tuhan, pembaruan relasi yang terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak lalui tahun ini dengan keluhan, dengan tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tapi ajari kami untuk memandang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan begitu murah hati dalam hidup kami. Seperti halnya yang dialami oleh Yusuf, kami pun mungkin sedang mengalaminya. Memang tidak persis seperti Yusuf, tapi keadaan situasi memperlihatkan bahwa kami juga menderita, Tuhan yang menolong kami. Tetapi pada ujung kehidupan kami bisa merangkumkan sesuatu yang baik, bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.